Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita mau siapkan hati saat siang hari ini untuk kita boleh nyatakan setiap ucapan syukur kita, pujian penyembahan kita. Kita mau hampiri tahtanya Tuhan. Kita mau bawa persembahan yang terbaik. Haleluya Yesus. Biarlah kuasa-Mu mengalir di tempat ini Tuhan, memenuhi setiap kami. Dan bawa kami lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu untuk menyembah-Mu Yesus. Bagaikan tanah kering
syukur kami kepadamu Tuhan. Satukan kami dalam roh dan kebenaran, bahwa kami lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Mau persembahkan yang terbaik, biarlah Engkau bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kami saat siang hari ini Bapa. Dan Engkau yang akan memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kuasa-Mu mengalir di tempat ini Bapa, dan biarlah memenuhi setiap kami. Kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pakai kami untuk menjadi alat-Mu di tempat ini Bapa, dan kami mau senangkan hati-Mu saat siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau lebih lagi Tuhan, di dalam kami memuji, sebab Engkau layak dipuji dan disembah. Sebab Engkau Allah yang besar dalam hidup kami Tuhan. Melukiskan kebesaran
yang layak diagungkan Tuhan. Engkau yang layak dipuji dan disembah Yesus. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Lebih lagi nyatakan setiap pujian kami. Biarlah Engkau bertata di atas setiap kami. Dan Engkau bakar setiap api dalam hati kami. Sehingga kami boleh dipenuhi dengan sukacita ilahi yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mengalir kuasa Roh Kudus-Mu di tempat ini. Dan kami boleh terima berkat luar biasa ketika kami pulang dari tempat ini Bapa. Dan kami boleh terima kelegaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap lebih lagi nyatakan setiap pujian kami. Amin. Haleluya, kemuliaan buat Tuhan. Dipenuhi sukacita saat siang hari ini, amin. Yes, karena kita memiliki Allah yang besar, Raja yang besar. Lebih lagi kita mau menyatakan pujian Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar,
kemuliaan Tuhan tercurah di tempat ini, memenuhi tempat ini Tuhan, sebab kami percaya Engkau ada di tempat ini. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, bintangkan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, bintangkan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, bintangkan pada dunia bahwa Yesus Raja. Segala raja, segala raja, segala raja, segala raja, amin. Yes, terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Engkau Raja di atas segala raja, Engkau layak ditinggikan dan diagungkan Tuhan. Kami persilakan Bapak Ibu Saudara untuk boleh duduk kembali. Sebab begitu besar kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang selalu ada buat kami. Kasih-Mu yang mengubah hidup kami. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim
kasih Bapa. Engkau begitu mengasihi kami. Walaupun terkadang kami salah mengertikan kasih-Mu Tuhan. Kami menganggap Engkau tidak mengasihi kami. Karena hal-hal yang kami alami seringkali hal-hal yang buruk. Tetapi biarlah pada saat ini Engkau menyatakan kasih-Mu, bahwa Engkau benar mengasihi kami, bahwa apa yang kami alami sebenarnya karena Tuhan mau melatih kami, dan segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Engkau. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, dan Engkau juga tolong supaya kami semua yang mendengar firman Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat siang hari ini saya akan melanjutkan tentang Musa, saudara. Musa bagian yang kedua, ya. Musa bagian yang kedua. Jadi kalau saya mengulangi khotbah yang minggu lalu, saudara, bahwa kehidupan Musa ada 3 tahap ya, saudara. Pertama adalah ketika dia di istana sampai umur berapa? 40 tahun. Kemudian dia bunuh orang Mesir, dia lari karena dia juga mau dibunuh sama Firaun, saudara. Kemudian dia ada di Midian, dia melarikan diri ke Midian selama 40 tahun. Nah, pada waktu dia berumur sekitar 80 tahun, saudara, Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan dia diberi mandat, diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Nah, hari ini saudara, kita akan melihat tahap kedua ini ya. Tahap kedua ini kita akan lihat apa yang terjadi sebenarnya, saudara. Saya harap saudara memperhatikan, tidak panjang khotbah saya tapi ayat yang dibaca panjang, saudara ya. Nah, jadi hari ini saudara kita mau lihat bahwa Musa ketika dia setelah membunuh orang Mesir, dia ketakutan, dia lari, dia pergi ke Midian, saudara. Di Midian dia duduk-duduk dekat sumur, sebuah sumur. Nah, di sana ada 7 gadis datang untuk menimba air, untuk memberi makan ternaknya, saudara ya. 7 gadis ini kakak beradik. Nah, saudara, bapaknya namanya Rehuel, imam dari Media, saudara ya. Pada waktu 7 gadis ini mau ngambil minum di sumur itu, ada gembala-gembala yang mengganggu dan tidak boleh, saudara ya, mengambil air di sumur itu. Nah, pada waktu itulah Musa datang dan menolong, saudara. Tidak diceritakan bagaimana Musa menolong ke-7 gadis ini, tapi yang jelas akhirnya Musa menimbakan air untuk ternak-ternaknya 7 gadis ini sampai semua puas minum ya ternaknya itu, saudara. Nah, kemudian 7 gadis ini pulang dan bercerita sama ayahnya. Mari kita lihat Keluaran 2:18 sampai dengan 20. Ketika mereka sampai kepada Rehuel ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Ya, jadi saudara, waktu itu bapaknya bilang, namanya Rehuel di sini ya, imam dari Media. "Mengapa kamu pulang cepat banget?" katanya. "Biasanya enggak secepat ini." Ya, anak-anaknya bilang begini, "Ada seorang Mesir menolong kami, yaitu Musa." Dianggap Musa itu orang Mesir, saudara ya. "Ada seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala." Nah, karena ada gembala-gembala mengganggu mereka, saudara ya. "Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Terus bapaknya itu bilang begini, "Di manakah ia?
Mengapa kamu tinggalkan orang itu? Panggil dia, biar dia makan bersama dengan kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kemudian Musa dipanggil, kemudian makan di rumahnya Rehuel, saudara, dan mengenal keluarga itu lebih dalam, dan tinggal di dalam keluarga itu. Karena dia adalah seorang pengembara yang tidak ada tempat tinggal, dia kan lari, saudara ya. Kemudian saudara, singkat cerita, Rehuel memberikan Zipora, anaknya, untuk menjadi istri Musa. Jadi istrinya Musa siapa, saudara? Zipora ya. Kemudian saudara, lahirlah anaknya yang namanya Gersom ya, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kemudian Musa menggembalakan kambing domba milik mertuanya di tanah Media itu, saudara ya, selama 40 tahun. Jadi saudara lihat, inilah tahap kedua, 40 tahun Musa menggembalakan domba-dombanya milik mertuanya. Nah saudara, kalau saudara membaca ayat-ayat ini, nanti saudara silakan baca sendiri ya di Keluaran pasal 2, saudara akan mendapati agak sedikit kebingungan tentang mertuanya Musa. Kalau di sini mertuanya Musa namanya siapa, saudara, menurut ayat ini? Rehuel. Tapi yang terkenal tuh bukan Rehuel loh, saudara, mertuanya Musa. Siapa coba? Mertuanya Musa. Yitro. Pernah dengar Yitro, saudara? Enggak pernah? Oh ya pernah ya, saudara ya. Kalau enggak pernah jangan-jangan enggak baca Alkitab gitu loh ya. Tapi ternyata pernah. Jadi Yitro, saudara. Nah, kalau saudara baca ayat ini, ayat pasal 2, Keluaran pasal 2, terus ke bawah, nanti kata Yitro itu muncul, saudara. Seolah-olah dua orang yang berbeda antara Rehuel dan Yitro, yang benar yang mana gitu kan, saudara. Nah, Yitro itu adalah nama diri, saudara. Sedangkan Rehuel itu adalah nama keluarga, ya, nama keluarga, saudara. Jadi kalau tadi pagi saudara ada Bapak Yohanes Sitanggang, nama dirinya adalah Bapak Yohanes, gitu ya. Terus nama keluarganya apa, saudara? Sitanggang. Ya, nah seringkali kalau orang Sumatera Utara sana boleh manggil Bapak Sitanggang, boleh begitu ya, Pak Sitanggang katanya, Pak Sirait katanya, gitu kan saudara, Pak Simamora katanya, karena dulu ada pendeta sini namanya Pak Simamora, saudara ya, itu sebenarnya nama keluarga, saudara ya. Jadi kalau kita panggil Pak Sitanggang, kita manggil nama keluarganya, saudara. Tetapi nama dirinya adalah Pak Yohanes ya, atau sebenarnya Pak Yohanes itu namanya panjang, saudara ya. Namanya manajer. Ya saudara, manajer Yohanes Sitanggang ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi saudara jangan bingung kalau nanti membaca Alkitab ada Yitro, ada Rehuel ya. Jadi Yitro nama dirinya, kemudian Rehuel nama keluarga ya, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi Musa selama 40 tahun menggembalakan ternak milik mertuanya. Nah, kemudian saudara, Raja Mesir meninggal, Firaun meninggal, kemudian diganti oleh Firaun yang baru, yang lain lagi, saudara. Tetapi Firaun yang baru ini juga kejam, saudara. Tetap menindas bangsa Israel di Mesir, ya. Bangsa Israel menjadi budak, bangsa Israel harus membuat batu bata, harus membangun rumah-rumah dan sebagainya, saudara. Dan akhirnya orang-orang Israel menjerit kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, Allah mulai mendengar doa mereka, saudara. Nah, kita akan sekarang lihat dulu pertemuan Musa dengan Allah, poin yang kedua. Kita mau lihat dulu, ini adalah ketika Musa sekitar umur 80-an tahun, saudara. Ya, sekitar 80-an tahun. Pada waktu itu dia sedang menggembalakan kambing domba di Gunung Horeb, saudara. Di Gunung Horeb kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Ayatnya sangat panjang, saudara. Jadi tolong diikuti ya. Monggo Mbak, tolong dibaca. Keluaran 3 ayat 2-15 dan 4:1-16. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah
Semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Ya, sampai situ. Saudara lihat bahwa satu hari Musa melihat ada satu semak duri. Semak duri itu dia lihat ada api, saudara. Tapi tidak membakar semak duri itu, saudara. Ternyata di situ adalah Tuhan. Terus. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah dekat-dekat, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku yang akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada sampai mereka? Situ dulu, ya. Ayat 11 itu saudara dikatakan, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel. Alasan Musa disuruh bawa bangsa Israel keluar dari Mesir, itu alasan pertama, ya. Aku ini siapa Tuhan mau bawa bangsa Israel keluar? Yang kedua di ayat 13. Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Tuhan, kalau mereka tanya aku namanya siapa? Namamu siapa? Aku jawab apa? Dulu Tuhan Yesus belum lahir sebagai firman yang menjadi manusia, ya. Jadi saudara, dia bilang namamu siapa Tuhan? Lanjut pasal ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lalu firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Lalu saut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Ini yang ketiga, saudara. Dia bilang, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengar perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Terus silakan. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya.
Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lalu firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkan tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mukjizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mukjizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mukjizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun aku tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ini yang keempat, saudara, pertanyaan Musa ya. Tuhan, aku ini berat mulut, berat lidah, gak bisa omongan katanya ya. Terus lanjut. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Nah ini yang kelima, dia bilang Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Jangan akulah Tuhan, katanya gitu ya. Ayat 14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa dia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan yang cukup panjang ini saudara, kita mulai mengerti ya saudara bahwa Tuhan mulai memanggil Musa untuk penyelamatan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir saudara ya. Tapi saudara, ada banyak pertanyaan Musa yang menunjukkan dia kayak nggak pede kalau saudara perhatiin ya. Coba saudara perhatikan, kayak nggak percaya diri dia itu ya. Yang pertama dia bilang, siapakah aku ini Tuhan, katanya. Maka aku yang akan menghadap Firaun membawa orang Mesir. Itu pertanyaan dia. Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau, katanya ya. Kemudian dia bilang, terus kalau orang tanya namamu aku harus jawab apa Tuhan? Tuhan bilang, aku adalah aku, katanya ya. Kemudian saudara, dia ngomong lagi, bagaimana kalau mereka nggak percaya kalau Tuhan sudah menampakkan diri sama aku. Tuhan terus kemudian, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Lemparkan tongkat itu. Begitu dilemparkan, tongkat itu berubah jadi apa saudara? Ular. Musa lari, kaget dia saudara. Kemudian Tuhan bilang, pegang ekornya. Dipegang ekornya jadi tongkat lagi. Kemudian masukkan tanganmu ke saku. Masukin ke kantong. Begitu keluar jadi apa? Kusta saudara. Sekarang masukkan lagi. Begitu dimasukkan, keluarin lagi, sembuh. Saudara, Tuhan mau menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa, yang bisa membuat mujizat, bisa melakukan apa saja saudara. Dia mau tunjukkan kepada Musa pertama-tama, kemudian kepada bangsa Israel, bahwa bangsa Israel itu bisa keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat, yaitu oleh Allah sendiri. Tapi kemudian saudara, Musa bilang begini, yang keempat, Tuhan, aku ini enggak pandai ngomong, katanya. Dahulu enggak, sekarang juga enggak.
sebab hambamu ini berat mulut, berat lidah katanya. Bukankah kita sering mendengar perkataan ini ya saudara ya. Kalau di komsel, Pak, Bu pimpin pujian ya. Ora iso gitu ya. Nggak bisa gitu ya. Bu pimpin doa ya. Lainnya aja, aku gak bisa ngomong. Lah kalau gak ngomong apa saudara? Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, lihat sama ya sama Musa ya saudara. Ya gitulah Musa ya. Kemudian yang terakhir saudara, Tuhan ngomong dulu. Tuhan bilang, yang buat lidah itu siapa? Kata Tuhan. Yang membuat lidah itu siapa? Aku yang membuat lidah katanya. Tapi Musa masih bilang, Tuhan utuslah kiranya. Siapa saja yang patut kau utus. Ya, marah Tuhan, saudara. Dia bilang, itu ada Harun kakakmu. Harun kakak itu pandai bicara katanya. Biar dia akan jadi penyambung lidahmu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi setelah hal itu terjadi, saudara, maka Musa berpamitan dengan mertuanya, saudara. Kemudian dia mulai pergi ke Mesir untuk masuk ke tahap ketiga dari kehidupannya, saudara ya. Baik, sebelum kita nanti mungkin minggu depan, saudara, kita akan lihat ke tahap ketiga. Kita lihat dulu poin nomor 3. Kita mau lihat dia di tahap kedua ini apa saja yang terjadi. Slide selanjutnya, tolong. Ya. Allah mempersiapkan Musa untuk tugas yang besar. Jadi selama 40 tahun, saudara, di padang penggembalaan itu saudara, Tuhan sedang mempersiapkan Musa untuk satu tugas yang besar. Musa pada waktu muda, pada waktu umur 40 tahun, dia memiliki semangat melayani, semangat kebangsaan. Aku orang Ibrani, aku akan melepaskan bangsaku dari perbudakan. Dia punya hati untuk hal itu, dia punya semangat untuk hal itu. Tetapi dalam pandangan Allah, dia belum siap untuk membebaskan bangsa Israel, saudara. Dia belum mampu untuk memegang satu tanggung jawab yang besar itu. Dia belum mampu, tapi dia pikir dia mampu, saudara. Ya, inilah Musa waktu muda itu, saudara. Makanya dia bunuh orang. Karena dia pikir begini, saudara, dia bunuh orang Mesir loh itu, saudara. Ketika orang Mesir itu sedang pukul orang Israel, kan bangsa Israel itu dianggap adalah sebagai budak, saudara. Makanya dia pukul orang Israel itu, saudara, oleh orang Mesir. Musa lihat, dia bela bangsanya, dia bunuh orang Mesir, dia kubur di pasir, saudara. Jadi pahlawan dia kan, seolah-olah begitu, saudara. Dia punya pede, percaya diri yang kuat, saudara, karena dia memang ada di istana, saudara, ya. Dia hidup di istana, saudara bisa bayangkan dia punya percaya diri yang kuat karena dia memang tinggal di istana, ya saudara. Dia nggak akan minder, saudara. Dia punya percaya diri yang luar biasa, saudara. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan menganggap dia belum bisa untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, saudara. Itu sebabnya Tuhan melatih Musa 40 tahun kemudian, saudara. Ya, Tuhan melatih dia ketika dia lari ke tanah Midian, saudara. 40 tahun, disitulah dia menjadi seorang angon domba. Ya, penggembala domba. Dari seorang pangeran menjadi penggembala domba. Nah, 40 tahun di sana Tuhan menggembleng Musa, saudara, dengan berbagai macam cara. Kita nggak tahu, Tuhan punya cara untuk menggembleng Musa, saudara. Dilatih Musa selama 40 tahun sehingga Musa mengalami perubahan total. Ini loh ingin saya sampaikan, saudara. Musa mengalami perubahan total di dalam hidupnya. Apa perubahannya, saudara? Kalau dulu, saudara, 40 tahun yang lalu sebelum umurnya 80, jadi ketika dia bunuh orang Mesir itu, saudara, itu umurnya 40 tahun kira-kira, ya saudara. Dia dengan percaya dirinya, semangat kebangsaannya, dia bunuh orang Mesir, saudara.
tanpa takut-takut. Nggak takut dia saudara. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Tuhan menganggap dia belum mampu untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan adalah berdasarkan kekuatan diri sendiri. Dia pikir dia hebat, dia bisa bunuh orang Mesir. Dia pikir dia hebat, dia punya kuasa karena dia adalah pangeran. Jadi saudara, dia merasa dia mampu menolong orang Israel, bangsanya. Tapi bagi Tuhan, no, belum bisa. Itu sebabnya Tuhan bawa dia ke tanah Midian 40 tahun. Baru setelah dia berumur 80 tahun terjadi perubahan total di dalam hidupnya saudara. Apa perubahannya? Dia mengenal dirinya lebih lagi. Dia tahu kelemahan-kelemahan dirinya saudara. Itu sebabnya saudara, ketika Tuhan berbicara kepada Musa di dalam semak berduri itu yang ada api itu tapi enggak membakar semak itu saudara, dan mengutus Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia bilang, Tuhan, siapa aku ini? Kenapa engkau utus aku? Loh, beda banget kan saudara? Dari 40 tahun yang lalu ketika dia umur 40, dengan percaya dirinya dia bunuh aja orang Mesir karena dia mau membebaskan orang Israel, saudara. Tetapi setelah dia berumur 80 tahun, setelah dia mengalami banyak penggemblengan, dipersiapkan oleh Allah. Dan pada waktu Allah bilang ini waktunya, kamu sudah siap pergi ke Mesir, lepaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Malah sebaliknya, Musa bilang, Tuhan aku ini siapa? Terus dia tanya lagi, nanti kalau mereka tanya namamu siapa, terus aku mau jawab apa Tuhan? Ya kan, banyak. Terus sampai akhirnya saudara dia bilang lagi, aku ini berat mulut, gak pinter ngomong katanya. Dan sebagainya tadi itu kita sudah lihat ya saudara, ada 5 kali dia tanya sama Tuhan saudara. Kalau dulu gak bakalan dia tanya-tanya kayak gitu saudara. Ya, kalau Tuhan bilang bebaskan bangsa Israel, wah langsung dia saudara, semangatnya luar biasa. Tetapi saudara setelah Tuhan persiapkan, setelah Tuhan gembleng, dia mulai melihat kelemahan-kelemahan di dalam dirinya saudara. Aneh ya saudara ya, ketika Tuhan mulai bilang kamu siap, malah Musanya yang merasa tidak siap. 40 tahun sebelumnya Musa merasa siap, Tuhan bilang kamu belum siap. Ya saudara, kita masuk ke poin terakhir, ke poin 4 coba. Musa dibentuk Allah dan mengalami perubahan. Ya ini lanjutannya saudara ya. Mari kita akan lihat saudara, Kisah Rasul 7, 23 sampai 25. Namun ketika Musa genap berusia 40 tahun, muncul di dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu keturunan Israel. Dan ketika melihat salah satu dari mereka diperlakukan dengan tidak adil oleh orang Mesir, Musa datang membela orang yang dianiaya itu dan membalas dengan membunuh orang Mesir itu. Musa mengira bahwa saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memberi mereka keselamatan melalui dirinya, tetapi mereka tidak mengerti. Perhatikan ayat 25, Musa mengira bahwa saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memberi mereka keselamatan melalui dirinya. Dia udah pede aja, percaya diri aja Musa itu. Dia pikir, saudara sebangsanya itu ngerti kalau memang mereka akan diselamatkan melalui diriku ini loh, katanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percaya dirinya tinggi sekali pada waktu itu. Tapi bagi Tuhan kamu belum siap. Saudara tahu kenapa? Karena dia mau membebaskan bangsa Israel dengan kekuatan dirinya sendiri. Makanya dia main bunuh aja orang saudara. Dia enggak tanya Tuhan apa yang harus dilakukan, enggak. Ya, begitu ada orang Mesir memukul orang Israel, dia langsung membela, langsung dibunuh. Wow, jiwa muda ini saudara ya, semangatnya membara sekali. Itu sebabnya Tuhan bilang belum siap nih orang. Musa belum siap untuk membebaskan bangsa Israel, saudara ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tetapi setelah dia dibentuk 40 tahun, malah kebalikan. Musa merasa tidak
tidak siap, saudara. Tapi Tuhan bilang sudah siap. Saudara tahu kenapa? Karena Tuhan tahu. Musa sudah dibentuk dan Musa sudah ngerti kelemahan-kelemahannya. Dia tahu kalau dia membebaskan bangsa Israel dengan kekuatan dirinya tidak akan berhasil. Musa ngerti benar setelah digembleng 40 tahun di Midian. Dia tahu kalau dia harus pergi membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Tidak mungkin bisa karena Firaun begitu keras, saudara. Nggak mungkin boleh, saudara. Dia tahu semuanya itu, ya. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan berkata, aku akan membebaskan bangsa Israel dengan tangan yang kuat, yaitu dengan kuasa Allah. Engkau Musa, pasti memang engkau tidak bisa membebaskan bangsa Israel dari tangan Firaun. Tetapi bangsa itu akan dilepaskan dengan tangan yang kuat, yaitu aku sendiri yang akan membebaskan bangsa Israel melalui hidupmu. Dengan kata lain, kalau Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, itu bukan karena Musa, tapi karena kuasa Allah. Tapi kalau 40 tahun sebelumnya Musa membebaskan bangsa Israel dan seandainya berhasil bebas bangsa Israel, maka Musa akan sombong, dia akan bilang, tuh itu semua karena aku. Bukan karena Allah, aku yang membebaskan bangsa Israel. Betul gak saudara? Jadi saudara lihat cerita ini semuanya. Bahwa Tuhan punya waktu, Tuhan menggembleng Musa sampai waktunya. Hancur, Musa itu hancur, kesombongannya hancur, saudara. Baru Tuhan bisa pakai Musa menjadi alat di dalam tangannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali anak-anak Tuhan baru percaya Tuhan, ya saudara, percaya Yesus. Semangatnya itu semangat 45, saudara. Ya, melayani Tuhannya luar biasa, saudara. Tapi kadang-kadang sampai kebablasan, saudara, ya. Kebablasan, nggak mau taat sama otoritas yang ada di atas kita, saudara ya. Kadang-kadang semaunya sendiri, saking semangatnya, saudara ya. Itu sebabnya memang di gereja kita untuk melayani Tuhan memang paling nggak harus jadi jemaat setahun, gitu, saudara ya. Supaya apa, saudara? Supaya mengenal, supaya ada penggemblengan dulu, kemudian ikut sepatu sekolah pelayan Tuhan, saudara ya. Supaya ada penggemblengan dulu. Banyak orang tanya, kok aturannya ngene. Nah ini loh, Tuhan juga punya aturan, saudara. Kalau saudara lihat, Yakub digembleng gak sama Tuhan? Sebelum dia menjadi Israel. Yakub itu karakternya buruk. Apa saudara? Suka tipu. Iya kan? Dia kan kerja sama mamanya Ribka untuk nipu ayahnya Ishak. Betul kan saudara? Kemudian apa yang Tuhan lakukan kepada Yakub, saudara? Dia dikejar Esau, mau dibunuh sama Esau, saudara. Dia lari ke rumah siapa? Laban. Di rumah Laban berapa tahun? Sekitar 20 tahun di rumah Laban. Dibohongin sama Laban. Betul kan saudara? Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yakub mengalami hal-hal yang buruk. Tuhan tahu bagaimana cara menggembleng Yakub agar dia menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak Allah. Dia dikejar-kejar oleh Esau, mau dibunuh, kemudian dia dibohongin oleh Laban, kemudian kalau dia pergi pada waktu dia sampai di satu tempat namanya Sikem, anaknya yang perempuan, Dina, diperkosa. Betul kan saudara? Oh, banyak peristiwa terjadi dalam hidup Yakub sampai satu hari. Ketika dia menghadap Firaun dibawa oleh Yusuf. Firaun tanya sama Yakub, "Bapak, berapa usiamu?" Dia bilang, "Usia tahun pengembaraanku itu sedikit dan buruk adanya." Dia bilang buruk adanya, saudara. Tetapi saudara, lepas dari peristiwa itu, dia mulai memberkati Firaun. Artinya Yakub mulai menjadi berkat. Tetapi dulu enggak jadi berkat. Bagaimana Yakub bisa jadi berkat? Digembleng oleh Tuhan, saudara. Ya. Kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan Yusuf? Berapa tahun dia menderita Yusuf, saudara?
13 tahun dia menderita, Yusuf itu, sebelum dia akhirnya menjadi Perdana Menteri. Betul kan? Dia anak manja, saudara, Yusuf itu. Digembleng jadi budak, saudara. Masuk penjara. Itu Yusuf, saudara, 13 tahun menderita. Itu adalah persiapan Allah sebenarnya dalam hidupnya untuk dia menjadi seorang yang bisa menyelamatkan bangsa Mesir dan bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana lagi dengan Daud, saudara? Sebelum Daud menjadi raja, dia itu orang yang diremehkan, Daud itu. Apa pekerjaan Daud, saudara, sementara kakak-kakaknya perang jadi tentara? Daud ada di mana? Gembala domba, saudara. Diremehkan, cuman gembala aja gak pinter perang, tapi bisa ngalahkan siapa? Goliat yang besar. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara lihat di dalam Alkitab, tokoh-tokoh itu digembleng semua oleh Tuhan. Hari ini kita melihat Musa. Sebelum Musa menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir, saudara, dia digembleng 40 tahun di Midian, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini mungkin saudara ada pada tahap itu. Mungkin saudara sedang digembleng oleh Tuhan. Tentara saja sebelum dia jadi tentara dilatih berat. Masuk hutan mungkin gak dikasih bekal kali saudara ya. Dilatih bagaimana supaya dia bisa bertahan hidup. Keras latihannya. Nabi-nabi itu saudara, Musa, Daud, Yakub, keras latihannya. Hari ini mungkin Tuhan sedang melatih saudara. Tiba-tiba usaha saudara bangkrut. Tiba-tiba kesehatan saudara menurun. Saudara harus melewati itu. Setelah saudara sembuh, saudara bilang puji Tuhan, Tuhan sudah menyembuhkan saya. Setelah itu usaha saudara bangkrut. Aduh Tuhan, kenapa ini Tuhan? Aku sakit, tapi setelah itu Tuhan sembuhkan. Tapi setelah Tuhan sembuhkan, kenapa usahaku bangkrut lagi? Terus tiba-tiba Tuhan bikin mujizat lagi. Tiba-tiba ada masalah lagi dalam keluarga. Kita bilang, Tuhan ini ada apa? Kenapa sudah jatuh ketimpah tangga? Saudara jangan marah sama Tuhan. Pertama memang kita harus periksa diri kita. Ada dosa apa tidak? Kalau ada dosa harus bertobat. Tapi kalau saudara sudah periksa diri saudara dan tidak ada dosa, Tuhan mungkin sedang menggembleng saudara. Tuhan sedang melatih saudara untuk menjadi seorang yang bisa jadi berkat bagi orang lain. Sama seperti Yakub menjadi berkat sehingga akhirnya jadilah 12 suku Israel. Sama seperti Yusuf menjadi berkat bagi negeri Mesir pada waktu itu dan juga menyelamatkan bangsanya dari kelaparan. Saudara lihat Musa juga menyelamatkan bangsanya dari perbudakan negeri Mesir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua dilatih oleh Tuhan. Saudara juga dilatih oleh Tuhan hari ini. Oleh karena itu kalau hari ini saudara sedang dilatih oleh Tuhan, jangan marah. Amin. Ada yang marah sama Tuhan? Ada yang saudara berdoa nangis terus dan saudara bilang, aduh Tuhan kenapa ini terjadi sama saya? Terus ini terjadi sama saya. Saya kasih tahu Tuhan sedang melatih saudara. Waktunya Tuhan bilang sudah siap saudara jadi berkat. Amin. Saudara akan jadi berkat waktunya Tuhan. Ya, saya dilatih oleh Tuhan, saudara. Dilatih ketika saya masuk kota Solo, mulai saya kuliah, kemudian orang tua ekonomi hancur pada waktu tahun 94, saudara. Papa saya kena stroke, ekonomi mulai terjadi penurunan, saudara. Akhirnya kesulitan ekonomi orang tua. Akhirnya saya lulus kuliah, saya kerja di Jakarta. Kerja di Jakarta di PHK lagi. Berat saudara, ya. Mengalami masa-masa yang berat. Apalagi Tuhan bilang suruh melayani Tuhan, suruh jadi pendeta. Itu lagi berat lagi bagi saya saudara. Karena saya gak mau jadi pendeta. Ya, itu keputusan paling berat itu saudara ya. Keputusan kedua yang terberat, yang sebelumnya yang terberat adalah setelah itu ya saudara, keputusan yang terberat adalah menikah dengan siapa. Nah itu juga berat.
Ya saudara ya, benar kan saudara, anak-anak muda sini ya, bapak ibu kan juga gitu. Dulu keputusan terberat kan mau menikah dengan siapa kan terberat ya saudara ya. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara mungkin sedang dilatih hari ini. Ya, kalau saudara sedang dilatih, jangan marah sama Tuhan, amin. Ucapkan syukur. Kalau saudara keras kepala, berontak sama Tuhan, makin lama prosesnya. Tuhan tahu siapa saudara. Tuhan tahu siapa saya. Bagaimana saya keras kepala, hati saya keras. Bagaimana perbuatan saya, bagaimana mulut saya. Tuhan tahu semua, betul kan saudara? Siapa yang tidak diketahui oleh Tuhan? Tuhan tahu saudara loh. Saya nggak tahu keadaan saudara satu demi satu, tapi Tuhan tahu keadaan saudara. Saudara mungkin shalom, baik, puji Tuhan, baik kalau di gereja semua terlihat baik. Tapi hati kita siapa yang tahu? Saya nggak bisa ngerti hati saudara. Tapi Tuhan tahu hati saudara. Kekerasan hati saudara, kesombongan saudara, Tuhan tahu. Bagaimana Musa itu sombong sebelumnya, Tuhan tahu. Walaupun akhirnya setelah digembleng kebablasan, jadi bukan rendah hati, rendah diri, jadi minder Musa. Suruh membebaskan bangsa Israel jadi minder. Tapi kemudian Tuhan mengembalikan, aku kata Tuhan yang akan melepaskan bangsa Israel. Makanya Paulus berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bukan aku kata Paulus, tapi Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu siapa saudara. Saudara keras kepala, ya, nggak ngaku, ya saudara boleh nggak ngaku, tapi Tuhan tahu kok. Iya kan? Keras hati, Tuhan tahu kok. Saudara sombong, saudara boleh nggak ngaku. Saya juga nggak tahu, ya, tapi Tuhan tahu, saudara. Dan Tuhan akan bentuk hidup saudara supaya jadi seperti maunya Tuhan. Kadang-kadang kalau kita tuh keras kepala, keras hati, saudara ya. Tuhan bentuk begitu keras hidup kita saudara, supaya jadi lembut, supaya berubah. Makanya Musa itu saudara, nanti kita akan pelajari selanjutnya. Dia dulu 40 tahun umurnya, dia bunuh orang. Tapi selanjutnya dia menjadi orang yang lembut. Makanya Musa dikatakan orang yang paling lembut hatinya, gak ada yang menyamai. Kenapa? Digembleng kok sama Tuhan. Tapi sebelumnya saudara, oh ada orang main bunuh aja dia. Ya saudara, ini Musa ini saudara. Dulu hajar aja, tapi setelah diubah oleh Tuhan, dia menjadi manusia yang lembut. Saya percaya kalau saudara diubah oleh Tuhan, saudara akan menjadi orang yang rendah hati, yang lemah lembut, pembawa damai. Amin saudara. Ya itu yang Tuhan mau. Sehingga satu hari Tuhan bilang, siap untuk dipakai Tuhan, menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bapa, Engkau tahu isi hatiku ya. Dia mengenal saudara satu demi satu. Lebih dari siapapun. Yes. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya. Kini aku percaya. Tiada yang mustahil bagimu.
kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Saudara, lagu ini luar biasa. Kalau saudara lihat bait pertama, tolong munculkan. Bapa, Engkau apa saudara? Mengenalku lebih dari siapapun. Kadang-kadang kita bisa menyembunyikan dari istri kita sesuatu ya. Kadang-kadang kita bisa menyembunyikan sesuatu dari suami kita, saudara. Bisa. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan tahu semuanya. Tuhan mengenal saudara. Sampai kedalaman isi hati saudara Dia tahu. Ada yang busuk dalam hati kita, Dia tahu, saudara. Semua Dia tahu. Tapi Tuhan baik. Dia mau ubah hidup saudara menjadi satu mutiara yang indah. Karena Dia mau pakai hidup saudara menjadi sesuatu yang indah. Itu sebabnya Dia mau latih saudara. Itu sebabnya saudara dibawa ke padang gurun. Jangan marah saudara. Berserah saja dan bilang, ini aku Tuhan, aku siap Tuhan latih. Ini aku Tuhan, aku siap Tuhan bentuk menjadi alat dalam tangan-Mu Tuhan. Supaya aku bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nyanyi kita lagu ini. Bapa, Engkau mengenalku. Yes. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Amin. Engkau tahu Yes. ceritaku Dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan Tuhan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Saya undang petugas perjamuan kudus bisa maju ke depan. Saudara, kita mau dibentuk oleh Tuhan, amin. Saudara mau dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Siapkan hati saudara. Bilang hari ini sama Tuhan, Tuhan aku bersedia, aku berserah Tuhan. Bentuk aku, jadikan aku sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau hari ini aku sedang diproses, aku akan setia, aku akan kuat Tuhan, karena Tuhan memproses aku demikian. Mari saya minta Bapak Pendeta Muda Bambang Setiawan untuk berdoa untuk perjamuan kudus. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bapa yang di surga, saat ini kami telah mendengar isi hati-Mu Tuhan, bahwa Engkau ingin menggembleng kami seperti Musa. Untuk itu Tuhan,
biarlah kami menjadi taat dan kami siap untuk Engkau menggembleng hidup kami. Bapa yang di surga, di depan kami ada tubuh dan darah-Mu, ada roti dan anggur. Biarlah ini Tuhan bukti dari kasih setia-Mu yang rela mati di atas kayu salib demi hidup kami. Kami menyerahkan perjamuan ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan ketika kami memakan dan meminumnya, ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Ketika kami memakan dan meminumnya, ini menjadi perubahan dalam hidup kami. Segala hal-hal yang busuk, segala hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, biarlah saat ini kami keluarkan, kami lepaskan, sehingga kami layak untuk makan dan minum tubuh darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan perjamuan suci yang kudus ini Tuhan, sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidup. Saudara yang sudah dapat, saya undang untuk bangkit berdiri. Katakan, aku percaya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu Kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia. Lagi katakan, oh, aku percaya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Mari sembah Dia, saudara. Tuhan terlalu
selalu baik. Bapa, Kau baik bagi kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan angkat roti di tangan kanan kita. Saya akan membaca firman Tuhan dan saudara-saudara menyimak dengan iman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Makanlah. Kita angkat cawan di tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah. Mari kita mengucap syukur dengan suara terdengar, saudara. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus baik. Sekalipun saudara mengalami banyak hal hari ini, bilang, Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau melatih saya. Engkau mempersiapkan saya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akui segala kelemahan kami Tuhan. Kami bawa kepada Engkau. Kami akui kekeras kepalaan kami. Kami akui kesombongan kami Tuhan. Kami akui banyak hal Tuhan, dosa-dosa kami di hadapan Engkau. Ubah kami Tuhan menjadi satu pribadi yang lembut, rendah hati, penuh dengan kasih. Ubah kami Tuhan, ubah hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih.
Terima kasih Bapa di sorga, Engkau baik. Hamba-Mu ini selesai berbicara, menyampaikan isi hati Tuhan pada saat siang hari ini. Biarlah kami jemaat Tuhan menangkap isi hati Tuhan, berserah penuh, sehingga kami terus dibentuk, dilatih, sehingga satu hari kami menjadi berkat bagi banyak orang dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang kami percaya membawa berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, Tuhan memberkati. Salam Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera daripada Tuhan Yesus untuk kita semua. Dan pagi hari ini adalah suatu yang luar biasa, di mana kita bisa semeja menikmati perjamuan bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan firman Tuhan yang luar biasa yang mengajarkan kepada kita, jangan marah-marah apabila Tuhan melatih kita, dan jangan membuat marah apabila Tuhan memanggil kita untuk melayaninya, supaya kita segera menjadi pribadi-pribadi yang taat setia, rendah hati dan tahan uji. Untuk itu kami mewakili jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Teddy Cipta Amin yang telah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Mengucap terima kasih pula kepada Bapak Ibu Saudara yang telah melayani, dan juga mengucap terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada ibadah saat ini. Dan selanjutnya ada pengumuman yang akan kami sampaikan. Dan pengumuman yang pertama, mari kita akan menyaksikan tayangan berikut. Shalom, saya Mary dan saya Abel. Kami akan membawakan pengumuman gereja untuk seminggu ke depan. Pengumuman yang pertama datang dari ibadah umum. Ibadah umum akan dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu pada jam 6:30 pagi, jam 9 pagi, dan jam 5 sore. Dimohon setiap jemaat yang akan mengikuti ibadah tetap mematuhi protokol kesehatan. Pengumuman yang kedua datang dari Tunas Remaja. Ibadah Tunas Remaja dilaksanakan pada hari Jumat pukul 5 sore bertempat di gereja. Pengumuman yang ketiga datang dari ibadah Komisi Orang Muda. Ibadah Komisi Orang Muda dilaksanakan pada hari Sabtu jam 6 sore bertempat di gereja. Mari anak muda datang dan rasakan hadirat Tuhan. Pengumuman yang keempat datang dari doa pagi. Kami mengajak warga jemaat untuk bergabung dalam doa pagi yang diadakan setiap hari pada pukul 4:30 pagi sampai 5:30 pagi bertempat di gereja. Pengumuman yang kelima, gereja membuka layanan doa. Bagi jemaat yang rindu mendapat bantuan doa, bisa menghubungi nomor Ibu Wanti maupun Ibu Yanti pada nomor slide berikut ini. Berikut adalah total pemasukan untuk pelayanan di Kalimantan. Sekian pengumuman gereja sepekan ke depan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya pengumuman video dari Komisi Orang Muda, dipersilahkan. Demikian tayangan dari Komisi Orang Muda. Saya sendiri juga kaget kok singkat gitu. Saya menantikan kelanjutannya, ternyata nggak lanjut-lanjut. Baik, ada beberapa tambahan pengumuman. Yang pertama, persembahan misi untuk Kalimantan pertanggal 30 April
2023 ada sebesar 1.160.000. Jadi total keseluruhan pemasukan misi untuk Kalimantan sebesar Rp6.245.000. Dan kami mewakili gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu saudara jemaat yang telah berpartisipasi. Kemudian pengumuman yang kedua adalah kami menghimbau, namanya menghimbau bisa ditaati, bisa tidak ditaati tergantung kepada pribadi jenengan nggih. Karena gereja kita belum memiliki tempat khusus untuk anak, maka kami menyediakan kursi belakang sebelah timur, jadi di dekat kantor, bagi orang tua yang membawa anak-anak. Nah, ini dimaksudkan satu, ya apabila nanti rewel atau mondar-mandir ke sekolah minggu atau ingin ke toilet, cut. Ya, jadi tidak melalui banyak orang. Kemudian yang kedua untuk menjaga kebersihan, karena di mana ada anak-anak di situ ada makanan yang tercecer dan minuman yang tercecer. Jadi supaya tidak kemana-mana. Nah ini himbauannya. Nah, memang untuk membuat anak duduk diam itu agak susah. Ya. Saya dulu sebelum anak saya bisa sekolah minggu sendiri itu, kalau ke gereja sangunya pasti buku gambar, spidol minimal 3 warna, sama makanan kecil. Ya, itu memang dunia anak-anak seperti itu. Kemudian pengumuman selanjutnya dari TK Kalvari, penerimaan siswa baru TK Kalvari tahun 2023-2024. Mari daftarkan putra dan putri Bapak Ibu ke TK Kalvari. Pendaftaran dapat langsung ke TK Kalvari yang beralamat di Ngadisono, RT 1 RW 1 Joglo Banjarsari. Kontak person bisa menghubungi Ibu Yati atau nomor teleponnya 0878 3651 4560. Pengumuman selanjutnya, BPJS membuka peluang ya, dengan iuran 16.800 per bulan. Kita akan mendapatkan jaminan bila kita meninggal, ahli waris kita akan mendapatkan 42 juta rupiah. Nah, bagi yang usianya 65 tahun ke bawah dan ingin tahu lebih detail tentang peluang ini, kami mengundang acara sosialisasi Jam Sostek yang akan dilaksanakan di gereja pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 jam 7 malam. Oke, jadi monggo siapa yang ingin mendapatkan 42 juta, orang tuanya suruh sini. Ya. Jadi ini peluang ya, peluang itu bisa diikuti, bisa enggak, tapi ini banyak untungnya. Dan untuk doa pagi ya, jadi kita sekarang membuka kontak person untuk doa bagi siapapun kita yang punya masalah dan ingin didoakan. Tadi sudah diumumkan tapi terlalu cepat ya. Nah nanti bagi Bapak Ibu yang sudah berkomsel bisa bertanya kepada pintasnya kontak person tersebut, dan bagi yang belum bisa bertanya ke sekretariat gereja. Ya, tanya nomornya Bu Wanti atau Bu Yanti, itu orang-orang terkenal semua di gereja. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Selanjutnya kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama berdoa. Mengucap syukur Bapa untuk lawatan-Mu, karena Engkau telah memberikan kami semangat melalui kisah Musa pada hari ini. Biarlah kami senantiasa seturut dengan kehendak-Mu sehingga menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami, bangsa yang besar, bangsa Indonesia ini Tuhan, di mana Engkau menitipkan kami. Engkau akan memberkati bangsa ini sehingga bangsa ini dapat menjadi bangsa yang adil, makmur, sejahtera seperti yang dicita-citakan oleh para pendahulu kami.
Dengan Engkau akan memberkati pemimpin kami, Pak Presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan. Mari Engkau akan senantiasa berikan hikmat-Mu, berikan perlindungan-Mu, berikan kesehatan, kekuatan, sehingga Bapak Jokowi dapat memimpin bangsa ini. Dan Engkau juga akan memberkati setiap kabinet, setiap anggota DPR, dan setiap perangkat negara ini. Biarlah melalui kasih-Mu dapat menjalankan tugas sebagai pejabat negara ini dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk bangsa ini, kiranya Engkau akan membuka jalan bagi Injil kebenaran-Mu untuk dinyatakan di seluruh pelosok negeri ini. Dan kami mengucap syukur Bapa untuk Gereja Gideon Indonesia. Mari Bapa melalui Gereja Gideon Indonesia, mari Engkau akan berkarya untuk memajukan kekristenan di Indonesia ini. Dan Engkau akan memberkati hamba-hamba-Mu yang tergabung dalam Gereja Gideon Indonesia yang ada di Medan, Pekanbaru, Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Ambon. Mari Bapa, Engkau akan berkati hamba-Mu dengan hikmat, dengan kecukupan, dengan kesehatan. Dan kami juga berdoa untuk Gereja Anugerah Injil Sepenuh Gideon Ayu ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena di tempat inilah kami diajar, karena di tempat inilah kami mengenal akan Engkau, dan di tempat inilah kami menerima mukjizat dan berkat-Mu. Maka dari itu Tuhan, Engkau akan memberkati gereja ini, memberkati jemaatnya Tuhan, apapun yang dialami, baik kesusahan, baik kesenangan, maka Engkau akan selalu bersama dengan jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Dan kami juga berdoa untuk para pemimpin gereja ini Tuhan, kami serahkan Bapak Pendeta Teddy Jefta Amin di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau telah mempercayakan beliau sebagai gembala tempat ini, maka Engkau akan memperlengkapi apapun yang dibutuhkan, baik itu kesehatan, kekuatan, hikmat-Mu, marifat-Mu Tuhan, Engkau akan berikan kepada Bapak Teddy sehingga dapat membawa kami untuk lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi. Engkau juga akan memberkati Ibu Eli Marwati, Engkau juga akan memberkati Bapak Agus, Bapak Pendeta Agus Sudarmono, dan Pendeta Muda Ibu Linda Novia. Engkau akan memberkati Bapak Pendeta Yohanes Sitanggang, Engkau akan memberkati Bapak Pendeta Muda Bambang Setiawan, Engkau akan memberkati Bapak Pendeta Muda Ronaldo. Biarlah Engkau akan memberkati dengan apapun yang dibutuhkan untuk melayani, dan Engkau akan memberkati dengan keluarganya, apapun yang dibutuhkan Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau akan berikan kecukupan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan doa kami hanya di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara kita tengadahkan tangan kita, kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah sekarang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, membimbing kita dan memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu sepanjang minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Daerahku
Ibadah telah selesai, saya akan memandu Bapak Ibu Saudara untuk keluar dari tempat ini. Dipersilakan blok G, lalu pintu sebelah barat. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi. Dipersilakan blok C, lalu pintu sebelah barat. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya,
blok A dan blok B melalui pintu sebelah barat. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Tuhanku yang